Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi genetika. Manfaat dari mempelajari genetika itu adalah membantu kita memahami bagaimana sifat-sifat seperti warna mata, golongan darah, atau penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua. Hal ini memberikan pengetahuan dasar tentang mekanisme pewarisan sifat dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pencegahan dan pengelolaan penyakit, seperti mendeteksi potensi penyakit keturunan lebih awal seperti kanker genetik dan hemofilia, dan melakukan konseling genetik bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Kemudian manfaat mempelajari genetika itu ada beberapa, yang pertama yaitu mampu memahami mekanisme pewarisan sifat, di mana genetika menjelaskan bagaimana sifat-sifat organisme diturunkan dari satu individu ke individu lainnya atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi gen. Ilmu genetika membantu biologi memahami DNA, gen, kromosom, dan bagaimana mereka bekerja dalam mengatur kehidupan seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah molekul pembawa informasi genetik dalam sebuah makhluk hidup. DNA ini berbentuk seperti spiral ganda atau double helix dan tersusun dari unit-unit yang disebut nukleotida. Adapun fungsi utama dari DNA yaitu menyimpan informasi untuk membentuk dan mengatur suatu tubuh, dan memberikan instruksi bagi sel untuk membuat protein yang dibutuhkan oleh tubuh. DNA adalah pembawa informasi genetik dalam sebuah makhluk hidup. Dan yang kedua itu adalah gen. Gen adalah bagian tertentu dari DNA yang mengandung instruksi untuk membuat satu jenis protein dan menentukan sifat tertentu seperti warna mata dan golongan darah. Nah, gen ini juga bisa diibaratkan seperti kalimat dalam buku DNA yang menjelaskan bagaimana suatu bagian tubuh harus dibentuk atau berfungsi. Yang ketiga itu ada kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang berbentuk seperti benang yang terbentuk dari DNA yang melilit protein disebut histon. Dalam tubuh manusia itu terdapat 46 kromosom atau 23 pasang dari setiap sel tubuh, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Adapun hubungan ketiga dari gen, kromosom, dan DNA itu adalah kromosom itu mengandung DNA, dan DNA terdapat banyak gen. Gen mengandung informasi untuk mewariskan sifat dan membuat protein. Pada materi genetika juga ada yang dinamakan fenotip dan genotip. Genotip adalah susunan gen materi genetik yang dimiliki oleh suatu individu, baik yang tampak maupun tidak tampak. Genotip ditulis dalam bentuk pasangan huruf, misalnya A besar, A kecil, atau A besar dan A kecil. Genotip ini diwarisi dari orang tua dan tidak selalu sering terlihat. Yang kedua ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak atau bisa diamati langsung dari luar, yang merupakan hasil dari interaksi antar genotip dari lingkungan seperti warna mata, bentuk rambut keriting atau lurus, tinggi badan, dan golongan darah. Struktur kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang berbentuk dari DNA yang melilit protein histon yang berada dalam inti sel atau nukleus. Adapun bagian-bagian utama kromosom yang seperti kromatik, sentromer, lokus, telomer, dan dalam tubuh manusia itu sudah dikatakan tadi bahwa ada 46 kromosom, terdapat 23 pasang
dari ayah dan ibu. Yang kedua yaitu pewarisan sifat dari orang tua ke anak. Di mana pewarisan sifat ini terjadi saat sel kelamin atau sperma dan sel telur bertemu dalam saat pembuahan. Masing-masing menyambung 23 kromosom sehingga anak memiliki total 46 kromosom. Di mana prosesnya itu ayah menyumbang 23 kromosom melalui sperma, ibu menyambung 23 kromosom melalui sel telur. Anak menerima kombinasi genetik dari keduanya dan gen-gen pada kromosom menentukan sifat anak. Bunyi hukum 1 Mendel atau hukum sekresi. Setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat yang saat pembentukan gamet pasangan alel tersebut akan memisah. Setiap gametnya hanya membawa satu alel dari setiap pasangan. Setiap sifat dikendalikan oleh dua alel, satu dari ayah dan satu dari ibu. Saat pembentukan gamet itu melalui proses meiosis, pasangan alel akan dipisahkan. Latar belakang Gregor Mendel. Siapa sih Gregor Mendel itu? Gregor Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 dia adalah seorang biarawan, guru, dan ilmuwan asal Austria. Ia dikenal sebagai bapak genetika, pendidikan dalam matematika, dan ilmu alam yang sangat mempengaruhi cara sistematisnya dalam melakukan eksperimen. Materi selanjutnya adalah persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu atau satu sifat beda, misalnya warna bunga, bentuk biji, dan tinggi tanaman. Contohnya itu seperti pada kacang ercis yang memiliki bunga ungu dominan dan bunga putih resesif. Nah, bunyi hukum kedua Mendel itu setiap pasangan alel untuk sifat yang berbeda akan berpisah secara bebas dan independen saat pembentukan gamet, sehingga alel-alel dari gen yang terbentuk dapat berasosiasi secara bebas satu sama lain. Apa yang dilakukan Mendel pada saat melakukan eksperimen? Mendel melakukan persilangan antara tanaman kacang ercis yang memiliki sifat-sifat berbeda secara satu persatu seperti sifat tunggal, lalu mengamati hasilnya dari generasi ke generasi seperti generasi P, tanaman tinggi, T besar disilangkan dengan tanaman pendek, T kecil, dan T kecil, di mana generasi F1-nya atau anak pertamanya itu semuanya tanaman tinggi, dan ke generasi F2-nya itu muncul rasio 3 tinggi dan 1 pendek. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada sifat yang dominan dan sifat yang resesif, tetapi ada yang muncul kembali di F2. Mengapa ia meneliti pewarisan sifat? Ia tertarik pada bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari induk ke anak. Yang kedua yaitu sebagai seorang biarawan di biara St. Thomas, ia memiliki akses ke kebun tempat ia melakukan eksperimen. Nah, eksperimen yang dia pilih itu adalah kacang ercis. Mengapa dia memilihnya? Karena mudah dibudidayakan dan cepat tumbuh. Yang kedua, memiliki ciri-ciri yang jelas dan berlawanan seperti tinggi dan pendek, biji bulat dan keriput, warna ungu dan putih, serta mudah dikawinkan secara silang dan dikontrol penyerbukannya. Alel yang berbeda diwariskan secara independen. Setiap gen mengendalikan satu sifat tertentu dan memiliki dua alel atau variasi gen. Saat pembentukan gamet, pasangan alel untuk satu sifat akan terpisah dan pasangan alel untuk sifat lain juga terpisah. Pemisahan alel untuk sifat yang berbeda terjadi secara bebas dan acak satu sama lain. Contohnya, jika kita lihat dua sifat tanaman kacang ercis antara disilangkan antara individu yang membedakannya itu hanya pada alel dominan dan alel. Pentingnya hukum Mendel dalam variasi genetik. Yang pertama, menjelaskan mekanisme pewarisan sifat secara teratur, di mana hukum Mendel memberikan aturan jelas tentang bagaimana alel gen dipisahkan dan diwariskan dari orang tua ke anak.
Hal ini membantu kita memahami mengapa keturunan memiliki kombinasi sifat yang berbeda dari induknya. Dan yang kedua yaitu dasar terbentuknya variasi genetik, di mana hukum segresi atau hukum satu Mendel ini memastikan setiap gamet hanya membawa satu alel dan setiap pasangan gen. Yang kedua, hukum asortasi bebas, di mana memastikan alel-alel dari gen yang berbeda menghasilkan beragam kombinasi genetik di keturunannya. Dan yang ketiga yaitu variasi genetik menjadi sumber evolusi. Variasi genetik penting bagi kelangsungan hidup spesies. Dengan banyaknya kombinasi gen populasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir itu penerapan dan ilmu genetika dan kedokteran, di mana dalam hal ini kita dapat memahami pewarisan sifat itu membantu kita mengetahui risiko penyakit keturunan, mempermudah pemulihan tanaman dan hewan untuk sifat-sifat yang unggul. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah hukum Mendel itu sangat penting karena menjadi dasar pemahaman bagaimana variasi genetik muncul dan diwariskan. Variasi ini memungkinkan keanekaragaman makhluk hidup dan mendukung proses evolusi serta penerapan ilmu biologi modern. Nah, materi selanjutnya itu yang dinamakan dengan pewarisan intermediat. Pewarisan intermediat ini terjadi ketika alel dominan tidak sepenuhnya menguasai alel resesif, sehingga fenotip heterosigot muncul sebagai campuran antar kedua alel, yang dimana memiliki ciri-ciri tidak ada alel yang benar-benar dominan. Heterosigot menunjukkan fenotip campuran. Biasanya itu pada generasi F2-nya memiliki 1:2 dan banding 1, yaitu dominan, intermediat, dan resesif. Kemudian kodominansi pada golongan darah AB. Apa sih itu kodominansi? Kodominansi terjadi ketika dua alel berbeda sama-sama diekspresikan secara penuh dan bersamaan pada fenotip. Jadi tidak ada alel yang dominan atau resesif, tetapi keduanya itu terlihat sekaligus. Contohnya pada golongan darah manusia dari gen ABO dan golongan darah AB. Materi selanjutnya itu adalah gen yang terletak pada kromosom. Yang pertama perlu kita ketahui itu adalah gen adalah unit pewarisan sifat yang terletak pada kromosom, di mana memiliki 23 pasang yang terdiri dari autosom dan kromosom. Kemudian hemofilia. Contohnya itu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit kelainan darah yang menyebabkan gangguan pembekuan darah, seperti penderitanya mudah mengalami pendarahan secara berlebihan. Gen hemofilia itu terdapat pada kromosom. Oleh karena itu hemofilia juga termasuk penyakit yang terkait kromosom X. Multiple allele atau alel ganda. Multiple allele terjadi ketika sebuah gen memiliki lebih dari dua bentuk alel yang berbeda dalam suatu populasi. Meskipun tiap individu hanya membawa dua alel, satu dari ayah dan satu dari ibu, tetapi secara keseluruhan ada banyak yang bervariasi untuk gen tersebut. Ciri-cirinya yaitu memiliki lebih dari dua varian. Masing-masing alel bisa memiliki efek dominan, resesif, dan kodominan. Contohnya pada golongan darah ABO. Nah, materi selanjutnya itu adalah silsilah keluarga atau pedigre. Pedigre adalah diagram atau grafik yang menggambarkan hubungan keluarga dan pewarisan sifat atau penyakit dari generasi ke generasi. Cara menganalisisnya itu, yang pertama, tentukan sifat yang ditelusuri, seperti penyakit hemofilia, buta warna, atau golongan darah. Yang kedua, identifikasi pola pewarisan, seperti autosomal dominan, resesif terkait kromosom X, kodominan, dan intermediat, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu perhatikan ciri-ciri pola pewarisan. Apakah sifat muncul pada setiap generasi atau lompat? Apakah lebih banyak laki-laki yang terkena atau tidak? Contoh sederhananya itu seperti penyakit hemofilia. Laki-laki yang terkena hitam seringkali memiliki ibu karir setengah hitam atau kosong.
Sifat biasanya itu tidak muncul pada pria dan wanita secara seimbang, tetapi lebih banyak pada pria. Pewarisan sifat pada manusia. Manusia itu memiliki 23 pasang kromosom, 22 pasang autosom, dan 1 pasang kromosom seks. Sifat diwariskan melalui gen yang ada pada kromosom, contohnya golongan darah, sistem ABO, multiple allele, dan kodominansi. Warna mata, penyakit genetik seperti hemofilia terkait kromosom X, thalassemia, dan lain-lain. Pola pewarisan ini biasanya autosomal lebih dominan, autosomal resesif, dan terkait dengan kromosom X. Yang kedua, pewarisan sifat pada hewan. Hewan juga memiliki sifat lewat gen pada kromosom, contohnya warna bulu pada anjing, kucing, dan ayam. Penyakit genetik hewan seperti albinisme, breeding atau pemuliaan yang sering dilakukan untuk mendapatkan sifat unggul. Dan yang terakhir yaitu pewarisan sifat pada tumbuhan. Tumbuhan mewarisi sifat melalui gen dalam kromosom yang ada di inti sel seperti warna bunga, bentuk biji dan warna biji, ketahanan terhadap penyakit, serta sifatnya secara fisik dari segi tanaman. Dan teknik pemulihan itu seperti hibridisasi yang dilakukan untuk mendapatkan variabel. Kelainan genetik akibat pewarisan. Kelainan genetik adalah gangguan atau penyakit yang terjadi karena gangguan atau mutasi pada gen yang diwariskan oleh orang tua ke anak. Jenisnya itu adalah kelainan autosomal dominan, cukup satu alel yang membawa mutasi untuk menyebabkan penyakit. Yang kedua, kelainan autosomal resesif. Harus ada 2 alel resesif dari setiap orang tua supaya penyakit muncul. Yang ketiga yaitu kelainan terkait kromosom. Gen mutasi berada pada kromosom S lebih sering menyerang laki-laki karena hanya punya 1 kromosom. Contohnya itu hemofilia atau gangguan pembekuan darah, buta warna merah dan hijau. Dan yang terakhir itu kelainan kromosom, yang dimana kelainan jumlah atau struktur kromosomnya, contohnya Down-Boyer kromosomnya itu hanya 21. Penerapan genetika dalam bidang kedokteran itu seperti tes genetik untuk mendeteksi penyakit bawaan, misalnya hemofilia, dan deteksi dini ini memungkinkan pengobatan dan penanganan lebih cepat. Yang kedua yaitu terapi gen, di mana mengganti atau memperbaiki gen yang rusak untuk mengobati sebuah penyakit. Dan yang ketiga yaitu pengobatan personal melalui medium. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk berpikir kritis tentang genetik. Yang pertama yaitu bagaimana sih teknologi genetik dapat mengubah masa depan kita? Apakah kemajuan seperti terapi gen dan rekayasa genetik akan selalu membawa manfaat dan atau ada resiko yang harus kita waspadai? Dan yang kedua yaitu apa ada batasan etis yang harus diterapkan dalam penggunaan teknologi? Apakah boleh melakukan cloning manusia? Bagaimana dengan pengeditan gen pada embrio? Dan yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga privasi dan keamanan dalam genetik setiap yang berhak mengakses informasi genetik kita, dan bagaimana cara mencegah diskriminasi berbasis genetik. Adapun kesimpulan dari materi genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya melalui gen. Gen terletak pada kromosom yang terdiri dari DNA sebagai pembawa informasi genetik. Pewarisan sifat mengikuti pola tertentu seperti dominasi, resesif, kodominansi, intermediat, dan multiple allele. Gregor Mendel adalah bapak genetika modern yang menemukan hukum pewarisan sifat melalui eksperimen persilangan kacang Ercis. Dan yang kelima, kesimpulan kelima itu adalah pewarisan sifat dapat terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan dengan pola pewarisan yang mirip tetapi juga unik pada masing-masing organisme. Dan kelainan genetik dapat terjadi akibat mutasi pada kelainan kromosom. Pentingnya etika dan kesadaran genetika untuk menghindari penyalahgunaan teknologi
yang memiliki potensi besar tetapi juga disalahgunakan, misalnya cloning manusia tanpa batas moral dan perlindungan privasi genetik. Kesadaran ini penting agar data ini tidak disalahgunakan, misalnya diskriminasi pekerjaan pada asuransi. Dan yang ketiga itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan pemahaman genetika, individu bisa membuat keputusan lebih bijak, misalnya terkait tes genetik sebelum menikah atau memilih terapi gen. Dan yang keempat yaitu menghormati keanekaragaman genetik, di mana genetika menunjukkan keragaman dan keunikan setiap individu. Kesadaran ini penting untuk menghargai perbedaan dan menghindari diskriminasi berbasis genetik. Kemudian penerapan genetik dalam bidang bioteknologi. Pertama yaitu rekayasa genetik atau genetic engineering. Memasukkan gen baru ke organisme untuk menghasilkan produk berguna seperti bakteri yang dimodifikasi untuk menghasilkan produk berguna. Contohnya itu bakteri yang memodifikasi menghasilkan insulin manusia. Yang kedua, cloning, membuat salinan identik organisme atau sel. Dan yang ketiga yaitu pemuliaan genetik, di mana memilih dan mengembangbiakkan tanaman atau hewan dengan sifat yang unggul. Dan yang keempat yaitu produksi obat dan vaksin dengan menggunakan mikroorganisme hasil rekayasa genetik untuk produksi obat dan vaksin. Dan yang terakhir yaitu diagnostik bioteknologi, tes berbasis DNA untuk identifikasi mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.